Tur panjang menyebabkan saudara kandung bertengkar dengan sopir shuttle hingga polisi turun tangan. Terminal B harus dijauhkan dari mobil di C789, lalu dia menepi, kamu keluar dari mobil. Sekarang juga aku keluar. Saya sudah membayar mobil saya di tempat parkir. Ini adalah Hukum dan Kejahatan dipersembahkan oleh Hukum dan Kejahatan. Saya Elizabeth Milner. Bekerja di bidang kejahatan nyata membuat saya sadar betapa mudahnya orang asing masuk ke hidup Anda. Nama, nomor telepon, dan alamat bisa dengan mudah diambil penipu atau pencuri identitas. Sponsor kami, Incogni, melindungi data online Anda dengan melacak dan menghapus informasi yang tersebar di berbagai tempat. Saya pikir saya sudah aman, tapi ternyata informasi saya dibagikan di database pencarian lama. Dengan Incogni semuanya jadi sangat mudah, cukup buat akun dan beri izin kepada mereka untuk mengurus sisanya. Jika Anda tahu situsnya, kirimkan saja. Dengan paket tanpa batas, fitur penghapusan khusus, dan ahli privasi Incogni akan menanganinya langsung. Pulihkan privasi Anda dengan Incogni. Kunjungi Incogni.com Insight dan pakai kode Insight untuk diskon 60% paket tahunan. Banyak dari kita pasti setuju. Kita sering merasa gelisah setelah perjalanan lama. Namun salah satu penumpang ini malah diturunkan dengan tangan di borgol, bukan pulang ke rumah. Ini tanggal 27 Mei 2024. Kita berada di Orlando. Di Bandara Internasional Orlando, Florida, hampir tengah malam saat petugas menanggapi laporan penumpang diduga mengamuk dengan kekerasan di Terminal B Shuttle bandara. Aku tidak akan menyentuhnya. Kenapa kamu berbohong, mundur? Konyol, ayo pergi. Apakah ada cara kami bisa memberitahumu? Jika kamu bisa bicara padaku, Aku akan bicara padamu. take a seat. Ini benar-benar keterlaluan. Oke, aku akan ambilkan pedangmu, tapi aku nggak bisa melakukannya. Kalau kamu bersikap seperti itu, apa? Kalau kamu bersikap seperti itu, mendekatinya seperti itu. Aku ingin memastikan dia tidak berbohong pada petugas lain. Itu bukan tugasmu. Oke. Maaf, oke. Laporan polisi menyebut saudara ini sebagai Pamela Palmer dan Christopher Beck. Dari cerita mereka, keduanya saling membela. Kami menunggu di sini 1 jam sejak jam 10.30, padahal mereka bilang busnya akan datang dalam 20 dan 25 menit. Tidak ada bus setelah itu, tidak ada bus sama sekali. Kami menunggu selama 1 jam penuh. Kami punya catatan di ponsel kami sudah menelepon 6 kali. Mereka bilang akan datang. 1 bus lewat tapi tidak berhenti, padahal kami sudah duduk di sana. Bus itu lewat dan kami berlari mengejarnya, seperti tunggu. Jadi kemudian dia menelepon lagi dan wanita itu bilang busnya penuh. Jadi kami menunggu lagi dan lagi, kami menunggu lagi selama 25 menit. Jadi total 1 jam. Ya, dia datang, dia sedang memuat barang ke belakang mobil dan aku berkata padanya kami sudah menunggu selama 1 jam. Itu yang aku katakan padanya kata-kataku dan dia berkata aku sudah di sini. Aku sudah di sini 4 kali dan aku bilang tidak, kamu tidak di sini 4 kali katanya. Aku sudah di sini 4 kali, aku sudah di sini 4 kali. Oke. Lalu aku masuk ke mobil dan dia masih berteriak padaku, kamu memanggilku pembohong, lalu tiba-tiba layar ini mulai dan terus berlanjut. Dan siapa yang berteriak? Dia berteriak, aku membalas berteriak. Kalian berada di posisi seperti apa satu sama lain? Kami duduk bersebelahan, Di belakang dia, di kursi pengemudi, dia sang sopir. dia ada di posisi pengemudi. Oke. Kalian sudah di kendaraan, dia di kursi pengemudi. Ya, oke. Kalian sudah di kendaraan tapi masih saling berteriak. Ya, kami menyetir dengan agak buruk. Lalu dia berhenti dan ingin mengusirku keluar. Dia bilang, aku ingin kamu keluar sekarang juga. Di mana kamu? Di mana kamu? Jadi kamu naik bus, di mana bisa melihatnya? Dansi, oke, Dansi bener. Dan saat kamu naik wahana itu, semuanya baik-baik saja saat kamu naik atau semua ini? Tidak, itu mulai dari belakang mobil. Aku bilang, kamu mengangkat tasku. Lalu dengan tenang aku bilang, kita sudah menunggu di sini 1 jam. Katanya tidak, aku sudah di sini 4 kali. Jadi kamu di kendaraan dan sedang menuju ke sini. Lalu dia ingin melemparku keluar. Sebelum itu, di mana kan seharusnya ditarik dari tempat dari C7, dia berusia 79 tahun. Oke, lalu dia menepi, kamu keluar dari mobil. Sekarang juga, aku tidak mau keluar dari mobil meski sudah bayar parkir. Dia mencoba mengusirku, kami kembali ke mobil. Dia mendekatiku, menarik dasinya, lalu kami berhenti. Siapa menarik dasi siapa? Dia berteriak. Dia berteriak. Berteriak padaku, ayo kita bertemu denganmu. Aku berteriak padanya, lalu dia keluar dari mobil untuk melemparkanku. Benar, dia mengambil dasi itu. Dia mulai berbicara bahasa Spanyol pada benda itu, lalu aku bilang bicara Amerika dan mencoba memintanya bicara Inggris. Maksudmu apa? Kamu meraih ke sana? Aku menarik bahunya ke sini. Aku bilang, tarik dia ke belakang. Bawa saja ke tempat itu. Iya, kalian punya idenya dia? Kalian punya ide dan lisensi tentang ini?
Dia sedang mencoba. Saya sudah di sana sejak jam 10.20. Saya menunggu dan menelepon loket 10.20, tapi dia bilang sudah sampai, padahal belum pernah. Dan kami tidak berbohong. Dia yang duluan berteriak pada kami, dia yang duluan berteriak pada dia. Dia berteriak pada aku, dan kamu tahu, aku bilang ke dia. Aku bilang dia menarik dia, tapi aku tidak akan membiarkannya. Selain Pamela dan Christopher, ada penumpang lain di shuttle. Seorang wanita yang baru pulang dari Meksiko mengatakan dia melihat kekacauan itu. Kami sedang menunggu dia, aku dan dia. Itu saudara saya. Kami duduk di bangku menunggu sopir. Dia mungkin butuh 5-10 menit, lalu kami naik bus saat dia datang. Kami memberikan koper-koper itu kepadanya. Lalu wanita itu datang menghampiri kami. Wanita yang duduk di sana itu. Dia mendekat dan menyerahkan koper berisi kacamata itu. Dia memberikan kopernya kepadanya. Kami lalu masuk mobil. Kami mendengar dari jauh, dia butuh lebih dari 1 jam. Dia mulai berteriak padanya, lalu dia naik ke bus dan setelah itu semuanya jadi kacau. Aku punya videonya dan dia mulai menjerit. Dan akhirnya pria itu tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya pria itu berkata, aku punya bukti di ponsel kalau aku sudah di sini dan tidak ada siapa-siapa. Akhirnya pria itu bicara lalu menarik dasinya saat kami berkendara. Itu benar-benar berbahaya, teman-teman. Jadi tunggu sebentar biar aku pastikan dulu kalau itu benar. Maaf kalau aku agak kemana-mana. Oh tidak, ini. Aku benci ini. Jadi wanita itu kesal karena shuttle-nya terlalu lama, jadi dia naik taksi seharga $450. Lalu dia merekam video kejadian itu. Tidak. Dia punya catatan perjalanan yang telah dia lakukan karena dia memang sopirnya. Mengerti, Bu? Jadi dia bilang kalau dia punya 6 perjalanan lain yang sudah dia lakukan. Jadi dia tidak mungkin bisa menjemput mereka karena dia sibuk melakukan hal lain. Jadi dia bilang mungkin itu sopir lain. Tapi mereka tetap bersikeras bahwa itu dia. Dia punya bukti di ponselnya bahwa dia memang sedang mengerjakan pekerjaan lain. Masuk akal? Ya. Situasi memanas hingga pria itu menarik dasi pria lain, tapi kamu tidak bisa melihat jelas karena gelap. Jangan lari. Kamu keluar sekarang, jangan main di sini. Jangan lari, keluar. Permisi, saya tidak bisa. Tidak. Saya tidak mau keluar, bawa saya dan mobil saya ini sudah selesai. Berhenti di sini. Buktinya bagaimana dengan kita? Katamu kita akan pergi, bohong? Tidak, aku datang di 277. Tidak, tapi dia benar-benar pembohong. Kami duduk di sana 1 jam dan tidak ada yang menghentikannya. 1 bus lewat dan... Pria itu bilang dia harus kembali. Bagaimana cara berbicara dalam bahasa Inggris? Kami punya panggilan telepon dan Turki. Kamu ingin coba dengan cara yang salah. Dan maaf, kamu tidak masuk ke 277, 278, atau 279. Kami duduk di sana, aku bahkan duduk di sana 1 jam lagi. Kami tidak mengucapkan kata-kata kasar. Kami punya rekaman teleponnya. Petugas mendengar dari sopir shuttle yang mengaku dipukul beberapa kali. Saya berada di Feminine Sea dan saya mendapatkan bukti saya. Lalu saya memberitahu bukti itu. Dan ketika saya memberitahukan buktinya kepadanya, dia memukul saya. Dia sangat marah pada keduanya, tapi lebih marah pada dia. Tapi dia memukul saya saat saya mengemudi ke 711 Chill di Terminal C. Tapi saya... Apa yang dia pukul padamu? Seperti ini, tapi saya menghindar. Apakah dia menyentuhmu? Hah? Iya. Di sini... Mau tanya, kamu dari pemadam kebakaran? Enggak kok. Aku baik-baik saja, bro. Aku baik-baik saja. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kamu mau menuntut? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sopir mengaku dipukul beberapa kali, sedangkan Christophorus membantah dan mengaku hanya menaruh tangan di dada sopir. Baiklah, jadi bagaimana versi ceritamu? Versi ceritaku adalah 2 orang itu mulai berjalan duluan, mereka sangat tenang, mereka mabuk, jadi saat berjalan mobil direm mendadak, rem tangan diaktifkan, pintu dibuka, lalu melompat keluar dan berniat mengeluarkannya. Aku masih tenang saat itu, dia berteriak padanya, dia juga berteriak padanya, aku masih tetap tenang. Lalu dia masuk lagi ke dalam mobil, lalu mereka mulai berteriak dan saling mendekat lagi. Lalu dia mengambil telepon sialan itu dan mulai berbicara dalam bahasa Spanyol, dan aku bilang, kau tahu? Aku bilang, bicara Inggris, pinter Rob. Itu bukan masalahnya.
Tapi kemudian dia mulai berteriak lagi, meraih ke depan. Aku menahan dadanya dan berkata, diamlah semua orang, diamlah, benar begitu. Ya, aku sialan, kau tahu. Aku kehilangan kendali karena dia secara verbal melecehkannya. Dia berteriak padanya, ini adikku dan dia sudah mati. Dan dia pada dasarnya memanggilku pembohong. Dan kemudian dia ingin melemparnya keluar dari mobil, lalu kamu ingin melemparkanku keluar dari mobil. Ini benar-benar bencana. Boleh aku bilang sesuatu tentang ini? Aku bilang, waktu kita taruh barang di belakang mobil, dia belum makan siang, aku melihat ke... Aku bilang ke sopir, kami sudah menunggu 1 jam, Pak. Dia lalu berkata padaku, ya. Begitulah semuanya dimulai? Katanya semuanya dimulai begitu. Aku sudah di sini 4 kali, kamu tidak menonton? Aku sudah di sini, kamu bilang sudah terlambat untuk malu. Kami lelah. Aku sudah duduk di sini lebih dari 1 jam, dan kemudian dia memberitahuku dan aku bilang, maaf. Lalu dia mulai menunjukkan ponselnya padaku. Panggilan kedua, aku di sini bersamamu. Aku bilang, kamu tahu? Kami punya catatan telepon. Mau lihat? Dia menelepon 6 kali. Jadi aku bilang, kamu meneleponku, menuduhku berbohong. Tidak, dan kamu tahu, dia bilang, kamu tidak memperhatikan, itu saja. Kamu tidak memperhatikan. Aku bilang, Pak, kami duduk di mobil Anda lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam kami duduk. ya kami melihat beberapa bus lewat, termasuk bus Gigi, tapi tidak ada yang berhenti sehingga kami langsung ke bandara. Dan wanita itu menelepon wanita itu lagi, dia bilang, maaf bus itu sudah penuh, tapi ini benar-benar terjadi selama 1 jam. Apakah ini benar-benar terjadi? Aku kesal, jelas aku kesal. Cara dia berbicara padaku dan aku berkata padanya di dalam bus. Anda tahu Pak, saya bilang, yang perlu Anda katakan pada saya hanyalah, Anda tahu Bu, maaf Anda mengalami ketidaknyamanan harus mengurus di kantor depan. Karena saya tidak ada hubungannya dengan itu. Itu saja yang perlu dia katakan pada saya. Saya akan pergi. Saya seperti Anda, apa? Anda benar, Anda benar. Aku sedang curhat karena, tapi saat kamu curhat, kamu tahu rasanya dan kamu frustrasi. Kamu sudah menunggu lebih dari 1 jam dan sepanjang hari sudah seperti mimpi buruk. Lalu dia bilang, oh aku di sini, aku di sini. Itu bukan, kamu tidak memperhatikan. Aku dan dia berteriak padaku. Jadi aku kehilangan kendali, Aku memang begitu. Aku sudah terima pernyataan lisan darimu, kalian juga mau beri pernyataan sewa. Terserah jika kamu mau buat pernyataan sewa juga. Menurutmu sebaiknya kami bagaimana? Maksudku itu terserah kamu, aku tidak bisa memberitahumu. Apakah dia menulis pernyataan tertulis? Maksudku itulah tempat yang sedang kami siapkan untuk pergi sekarang. Ya, dia akan menulis pernyataan tertulis, aku juga akan menulis pernyataan tertulis. Ya, kadang-kadang. Oh, aku ingin pulang. Ini sangat buruk. Aku hanya berharap aku bisa, hanya itu. Dia harus kerja besok jam 7.30 pagi, punya masalah serius dan dia dokter. Jam 6 pagi. Aku bahkan Tidak tahu. Pria ini sangat buruk, aku tidak percaya betapa parahnya dia. Dia tak berhak mengusirku. Dari mobil? Dia akan membayar lewat telepon. Kamu di jalan. Tak bisa dilempar keluar mobil. Bagaimana aku keluar? Aku tidak tahu apa itu hak, apakah aku bilang aku tidak punya, aku juga tidak yakin. Maaf, Aku tidak yakin itu bagian tugasmu, harus mengeluarkanmu atau tidak. Itu urusanmu dan bosnya aku rasa. Benar, aku tidak bisa. Bagaimana dia tadi kamu di mobil? Gunakan saja nama perusahaanmu jika mau. Untuk dia kupikir... Oh, tunggu. Tapi kita punya bulan Omni itu apa? Eminem itu Omni. Dan kamu tahu hal tentang itu adalah kita bisa... Pergi ke tempat parkir biasa, mereka ingin menagih kita $35. Biasanya sekitar $15 sehari. Jadi dia mencari yang lebih murah dan menemukan perusahaannya. Sebaiknya kita lupakan yang sudah terjadi, saling memaafkan, lalu lanjutkan hidup. Kamu tahu? Ya, aku setuju untuk itu. Kamu tahu dia yang salah? Ya, dia memang salah. Aku bukan teman cewek itu. Dia bilang padaku, maaf atas ketidaknyamanannya, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Silakan bicara dengan bos. Dia berkata, tidak, kamu tidak memperhatikan. Aku sudah melewatimu 4 kali. Itu yang aku lewatkan. Aku lelah menunggu di sini 1 jam. Petugas, 2 jam kemudian. Hari ini benar-benar mimpi buruk, lalu aku bertemu pria ini. Pamela sama sekali tidak tahu bahwa semuanya akan menjadi semakin buruk. Bisa kita pergi? Belum, kamu boleh pergi, dia belum menulis soal mobilnya. Jadi apa yang harus dikeluarkan? Bagaimana bisa sampai ke sana? Kenapa tidak? Aku belum boleh pergi. Dia boleh pergi. Jelaskan kenapa aku tidak mau.
Ya, aku tak akan meninggalkannya. Kamu yang... Aku harus menelepon, tapi kami tidak bisa menemukan ponselnya. Aku harus menelepon. Hey bos, Hei, jadi bagaimana perasaanmu tentang... Menulis pernyataan hanya menegaskan apa yang terjadi di pekerjaanmu. biarkan dia menulis pernyataannya karena dia yang merusak semuanya. Saya tidak akan menulisnya. Saya juga akan ambil keterangan darimu. Kalian berdua ada di sana. Dia menulis bagiannya, lalu saya menulis bagian saya. Jadi sayangnya itu bukan caranya. Mengapa itu bukan cara yang benar? Dengan sebuah pernyataan? Anda akan menulis pernyataan tentang kejadian versi Anda. Dari pemahaman saya, Anda yang menyentuh dia dan mengakuinya. Benar? Benar-benar? Ini memungkinkan Anda menceritakan pengalaman Anda sendiri. Ya, ini mendukung Anda dan meski sudah terekam kamera, tetap memperkuat cerita Anda. Oke. Kamu tertarik untuk melakukan itu? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak mau melakukan itu. Oke, itu pilihanmu. Kamu tidak harus melakukannya, tapi itu akan membantumu nanti. Aku ingin membantu sekaligus membantuku. Ini ucapanku buat Kara dan lainnya. Kau tahu. Benar? Saya tahu dia akan menuntut. Dia yang memulai. Semuanya. Aku membela adikku. Itu yang aku pikirkan. Oke, jadi kamu tidak mau membuat pernyataan? Kamu harus tahu aku tak memaksamu. Pak, Ini adalah hakmu. Kamu mau atau tidak? kamu mau cari tahu sampai pusing? Kamu benar jika tetap menolak. Aku tidak melihat Jake bersamamu. Kamu tidak bermasalah. Jika tidak menulis pernyataan, hanya itu. apakah kamu akan membawa aku ke penjara? Ya, kami masih menyelidiki dan berusaha sebaik mungkin. Jika ada yang ingin disampaikan, beritahu aku. Ayo kita masukkan dia ke dalam mobil. Iya, alihkan perhatiannya. Panas. Aku dapat. Ini tasmu. Ya. Tolong letakkan tangan di belakang punggung. Baik, kami akan melakukannya. Kami akan memberitahunya. Aku dapat pekerjaan. Aku berhasil, oke. Seperti yang sudah aku bilang, hari perjalanan Pamela berubah dari buruk menjadi lebih buruk dan satu-satunya kemenangan kecil adalah menemukan kembali ponsel kakaknya. Kamu menemukannya? Lihat itu? Ya ampun. Oh. Lihat. Jadi sekarang aku akan memintamu membawa barang-barangnya bersamamu. Saat ini karena dia menyentuh seseorang tanpa izin. Itu dianggap sebagai penyerangan di negara bagian Florida dan tuntutan akan diajukan terhadap kami. Jadi dia akan diperiksa. Oke. Ini salahku. Jadi apa yang akan saya sarankan? Saya akan memberikan informasi tentang penjara itu. Tolong datang ke sini untuk saya. Bu, biar saya berikan informasinya dulu. Hei Bu. Jangan ada kontak dengan dia, Saya butuh ibu di sini. Saya ambil koper dulu, tunggu ya. Saya akan mengusahakan itu, tapi saya tidak bisa membiarkan ibu berkomunikasi dengan dia. Maaf, Bu. Maaf? Dan saya akan berikan ini ke suami Anda agar dia bisa menghubungi Anda. Ini miliknya. Bolehkah saya pergi? Bolehkah saya pergi bersamanya? Tidak boleh. Aku mau kemana? Dia masuk penjara. Tapi tunggu sebentar, bolehkah aku ikut ke penjara? Tidak. Kamu tidak boleh? Bu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa pulang, mobilku masih di parkiran. Apakah kamu punya kunci mobilnya? Maaf, aku tidak tahu cara ke sana. Aku hanya bisa mengantarmu ke taman. Boleh lihat di mana mobilmu? Itu di Omni. Mobilmu diparkir di sana, shuttle akan mengantarmu ke sana.
supir itu. Itu membebani tagihan saya. Tidak. Tidak, dia sudah memberitahu orang lain yang akan menjemput. Bisakah aku kehilangannya? Di mana kantor polisi? Kamu harus duduk. Kamu sudah melakukannya? Itu saudaraku. Kamu sudah melakukannya 2 kali, padahal kami sudah sering memberitahu. Koper tidak penting, aku sedang bicara denganmu. Kalau kamu berdiri dan membuat saudaraku bicara dengannya, kita akan punya masalah. Aku sudah memintamu berkali-kali untuk duduk dan tenang. Kamu bertindak seperti ini tak akan mengubah apa-apa. Aku bawa koperku, kami akan menjemputmu. Tapi sekarang, jika kamu tetap berperilaku buruk, kamu mungkin akan mendapat masalah. Tidak, aku sudah bicara dengan saudaraku. Tidak, kamu mau bawa dia kemana? Aku sarankan padamu, aku tadi mau memberitahumu kemana dia pergi. Jadi kamu bisa punya informasi itu. Aku hanya butuh kamu datang ke sini. Sikapmu seperti ini tak akan mengubah apapun. Memberikanmu informasinya. Ini semua salahku, ini bukan salah dia. Ini baterai punyaku. Aku tidak akan mengeluarkanmu. Baterai baru saja menyentuh lengan pria itu. Itu menyentuh? Bagaimana dengan saat dia coba melemparku dari mobil? Itu bukan soal dia menyentuhnya tanpa izin. Penyerangan langsung, verbal bukan kejahatan. Tindakan dia menyentuh orang itu adalah kejahatan. Hanya sedikit yang melakukannya. Saya paham. Tapi Merton, bisakah kamu bilang dia kemana? Ya, Bu. Kalau aku bisa memberitahumu seberapa buruk orang ini? Ada videonya. Aku sudah melihatnya, aku mengerti. Kalian berdua memang saling menyerang cukup jauh. Iya. Benar-benar konyol. Itu memang konyol, tapi aku sudah memberitahunya dengan baik di belakang panggung. Kami menunggu, dan aku paham itu memang posisinya. Tapi orang-orang saling menyentuh satu sama lain, dan itu tidak terjadi. Itu tidak akan berlaku. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Berapa lama dia di penjara? Sampai sidang pertama di pagi hari, jadi setelah dia mengikuti sidang pertama di pagi hari, mereka akan memutuskan langkah selanjutnya dari sana. Oh, ini akan menghancurkan hidupnya. Maksudku, ini tidak benar. Apakah dia bisa mendapatkan pengacara? Dia pasti sudah mendapatkan pengacara. Ada videonya, siapa yang merekam? Salah satu saksi. Ini miliknya, dia butuh S-nya. Ini dia. Apakah dia membutuhkan ponselnya? Bolehkah dia membawa ponselnya? Itu ponselnya, dia memegangnya. Oke. Ya, aku hanya ingin memastikan. Sudahkah kamu ambil dompet dari balik wallpaper? Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya, mengerti? Apa? Nah. Gimana tak ada yang memberi ideku? Apakah itu dompetku? Tidak, tunggu sebentar. Tapi itu ada di dompetku? Itu tidak ada di sana. Biar aku yang urus dompetnya, tinggal dibuka. Kita sudah dapatkan. Jaga dirimu. Aku cuma butuh kuncimu. Oh, maaf banget. Aku punya 3A dari semangat. Apalagi yang kamu butuhkan? Kamu punya komputer di pikiranku. Pertama-tama kamu seharusnya punya komputer di dalamnya. Oke, terima kasih. Ya. Mengerti? Terima kasih. Jadi kesinilah dia pergi. Bisakah aku pergi ke sana sekarang? Itu tidak masuk akal karena... Berapa lama dia harus tinggal di sana? Bagaimana jika aku jelaskan ini? Aku mengerti maksudmu. Laporan kepolisian Orlando 2024 menyebut Christopher Beck ditangkap atas tuduhan penganiayaan dan dibawa ke pusat penahanan Orange County. Untuk saudara perempuannya Pamela, dia tidak ditangkap tapi harus mencari cara lain pulang. Hanya ini yang kamu punya? Itu saja yang aku punya dan dompet serta tasku. Dia tidak punya koper. Aku hanya pergi, kamu bilang dia punya. Dia bawa ransel, bukan koper. Aku tahu. Jadi, tidak akan ada shuttle lagi, jadi kamu bisa naik Uber atau taksi. Taksi ada di bawah sana dan itu di tempat parkir Omni. Kamu benar, hanya ada satu tempat parkir Omni. Taksi akan langsung membawaku ke mobil. Ya, itu taksi maksudku. Aku yakin taksi itu akan mengantarkanmu ke tempat parkirnya. Ya. Oke Richard, aku nggak perlu naik taksi ke mobilku. Aku bahkan nggak tahu harus sebut bagian ini apa. Haruskah aku meneleponmu saat aku sudah di mobil, Richard? Dia sedang di penjara. Kamu berikan barang mereka, mereka sudah dapat tasnya. Oh, mereka pergi, aku... Oh, mereka pergi. Oh, oke. Kalau begitu keren, oh oke. Ya.
Kami telah memeriksa catatan dengan Panitera Pengadilan Orange County dan tidak ada catatan pengadilan tentang kasus ini yang menunjukkan bahwa tuduhannya mungkin telah dibatalkan. Terima kasih telah mendengarkan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.